Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Berharap kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Juga yang ada di rumah, silahkan mengikuti pembelajaran, silahkan mengikuti dengan seksama, sehingga materi yang disampaikan hari ini dapat dipelajari dengan baik. Bagi yang belum melakukan absen, silahkan sambil jalan, ya, silahkan melakukan absen di Google Classroom. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita merakit rangkaian pembangkit gelombang kotak. Kompetensi dasar pertama adalah merencanakan rangkaian pembangkit gelombang non-sinus. Kemudian yang praktik 9 adalah mendemonstrasikan pembangkit gelombang non-sinus. Kemudian dari kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu merancang rangkaian pembangkit gelombang non-sinus. Kemudian yang kedua adalah menampilkan rangkaian pembangkit gelombang non-sinus. Setelah menampilkan, kita bisa menerapkan rangkaian pembangkit gelombang non-sinus, kemudian mendemonstrasikan rangkaian pembangkit gelombang non-sinus. Kemudian tujuan belajar kita hari ini, yang pertama, kalian dapat merencanakan rangkaian pembangkit gelombang non-sinus dengan benar. Ya, jadi kalian dapat merencanakan nanti gelombang kotak, ya, rangkaian gelombang kotak dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat merancang rangkaian pembangkit gelombang non-sinus. Kemudian yang ketiga adalah kalian dapat menampilkan rangkaian pembangkit gelombang non-sinus dengan baik. Dan yang keempat, dapat menerapkan rangkaian pembangkit gelombang non-sinus. Dan yang kelima, dapat mendemonstrasikan rangkaian pembangkit gelombang non-sinus. Salah satu ciri untuk gelombang non-sinus itu adalah bentuknya ada segi 4, kemudian ada juga square atau gergaji, dan juga ada persegi, ya, atau rectangle, kemudian ada segitiga atau triangle. Nah, dari 5 gambar ini, yang merah itu apakah termasuk gelombang non-sinus? Tidak, Pak. Tidak. Nah, kalau yang merah itu gelombang apa namanya? Gelombang sinus. Gelombang? Gelombang apa? Gelombang sinus. Ada yang paham apa itu gelombang non-sinus? Saya, Pak. Silakan. Siapa yang namanya? Butuh Anas tahu. Silakan. Gelombang non-sinus adalah pergerakan atau perpindahan besar tegangan terhadap waktu yang tidak sama. Kegunaan pembangkit gelombang non-sinus yang pertama itu kita bisa dapat lihat aplikasinya pada alarm biasanya, kemudian pada rangkaian clock atau waktu dari rangkaian digital. Kegunaan pembangkit gelombang non-sinus di sini, ya, biasanya itu kita gunakan atau banyak kita temukan pada lampu-lampu berjalan biasanya. Yang pin pertama, pin 1 itu adalah ground, disambungkan ke tegangan negatif PCC, ya, kalau menggunakan PCC tunggal atau catu tunggal. Kemudian pin 2 itu adalah pin trigger. Pin trigger itu adalah untuk mengaktifkan komparator yang ada di dalam IC, ya, untuk menyudut flip-flop, ya, di dalamnya. IC flip-flopnya untuk setnya, sehingga di sini terdapat sensor tegangan sebesar sepertiga dari PCC. Kemudian yang ketiga adalah pin ketiga ini adalah sebagai keluaran atau output dari IC 555 ini. Kemudian pin 4 adalah pin reset, ya, itu bisa dihubungkan langsung dengan
plus PCC. Kemudian yang pin 5 adalah control voltage, yaitu kita bisa cek di sana 2/3 dari PCC biasanya. Nah, kemudian kita bisa di sana aplikasikan dengan tegangan-tegangan tertentu biasanya untuk mengubah sensor daripada komparator yang kedua yang berkaitan dengan pin 6. Kemudian yang pin 6 itu adalah pin threshold, ya. Pin threshold sebagai menghentikan kerja IC, ya. Kemudian yang pin 7 adalah discharge atau pengosongan dari kapasitor yang kita gunakan sebagai waktu nanti pada rangkaian. Dan yang pin 8 itu adalah PCC. Nah, dari ke-8 pin ini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau memang ada ditanyakan, silahkan. Apa fungsi resistor seri pada pin ke-8 pada IC 55, Kak? Resistor seri pin 8 ke pin 1. Oke, ada yang tahu enggak apa ini fungsinya? Fungsinya sebagai IC kompak. Untuk merencanakan osilator gelombang kotak, ya. Yang pertama kita harus ketahui dulu tentukan frekuensinya berapa. Kita itu membutuhkan frekuensi berapa hertz, ya, dalam rangkaian atau rancangan kita untuk sistem rangkaian ini. Itu awalnya. Setelah kita mengetahui frekuensinya, merancang frekuensi, kemudian kita akan balik sekarang sehingga dapatkan sebuah besaran waktunya, istilahnya periodenya. Setelah kita ketahui periode, nah kita akan baru tentukan besar nilai kapasitornya. Nah, setelah kita kapasitor, sudah diketahui besar nilainya, baru kita akan tentukan besar nilai resistornya. Nah, kenapa kita tentukan kapasitor dulu? Untuk memudahkan nanti mencari komponen yang ada di pasaran, itu biasanya. Nah, kemudian resistor, ya, yang kita gunakan itu kadangkala tidak ada di pasaran nilainya. Nah, itu kita bisa akali dengan menggunakan resistor variabel, ya, resistor trim port biasanya kita gunakan. Tapi kalau kapasitor itu tidak kita bisa gunakan jenis kapasitor trim atau variabel biasanya. Nah, penerapan dari rangkaian pengait gelombang non sinus ini ya kita bisa gunakan kalau alarm kita bisa gunakan sebagai penanda pada bak mandi. Ketika kita ngisi bak mandi, kemudian bak mandinya full atau hampir penuh, alarm akan berbunyi sehingga kita akan cepat-cepat mematikan keran air yang ada di sana. Nah, ini salah satu contoh aplikasi, ya. Nah, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Nah, di sini terdapat gelombang paling bawah. Ini adalah pengisian dan kekosongan kapasitor. Ya. Kemudian yang di atasnya adalah pin 6, ya. Kemudian itu penyensoran dari 2/3 PCC. Kemudian output dari rangkaian ini adalah pin 3, maka bentuk gelombangnya seperti gelombang kotak. Nah, ketika terjadi pengisian dari kapasitor sepertiga PCC, gelombang akan on, ada naik bernilai tinggi naik, ya, nilai 1 sampai dengan 2/3 PCC, maka outputnya ini akan low. Proses pengukuran akan seperti ini, ada gambar rangkaian, dan juga yang ada di rumah, silakan kalau memang ada pertanyaan, silakan diajukan pertanyaan, sehingga kita pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Begitu juga yang ada di sekolah. Ya, silakan lakukan praktek, silakan nanti dengan cermat, dengan tertib, sehingga alat dan bahan yang kita gunakan, akhirnya kita terhindar dari risiko-risiko kecelakaan kerja. Yang untuk di rumah juga silakan minta orang tuanya untuk mendampingi.
Misalkan dia masih pemerhatian. Ya, kemarin di 2020. Ada yang terbalik. Ya, kenal. Kemudian N2-nya diambil kapasitor kita ada yang di yang jauh. Di sini saja lihat paling dekat ke bawah saja. Kedua ini. Kemudian kedua penggunaan kapasitor. Boleh saja. Nah, ini
ditambahkan kopel nanti. Outputnya pin 3, kopel kapasitor bagi outputnya. Kalau nanti kopel nanti bebannya ini sekali. Speakernya ini sekali. Ini sudah tingkat banyak juga di kaki 4 itu di belakang dari kaki 4 itu sama dengan plus resisi. Kaki punya roda ini posisi terkonversi kaki ini lalu kita langsungkan ke sisi atas. Saya harus di sini. Kita dari ini masuk ke kaki yang sudah selesai. Oke, berarti naiknya berapa? Waktu 2,5. 2,5. Kemudian ini kalau pekerja berapa? Berarti 2,5. Sudah dari sini. Sebelum kapasitor.
Karena dari 8. Atas berapa naiknya? 4 atas 4. Itu sudah dari sini ke awalnya pakai konsep penggaris yang mana? Gimana akan paham caranya untuk lumayan. Dari sini boleh, boleh. Datar, datar, boleh, ya bisa. Kalau di sini awalnya, kalau awalnya dari sini, nanti akhirnya kita di sini. Kalau awalnya memang dari sini naik ke sini, tapi akhirnya kita sini. Yang jelas, kami belum tahu. Boleh dibantu. Misalnya setengah, ya. Gelombangnya gelombang. Next kita, sudah. Yang ini sudah. Ya, sudah. Nah sekarang silakan sebelum silakan.
Terbitnya berapa? Iya. Yang penting kita tidak menghapus. Kemudian yang kira-kira tentang hal ini kan ketahuan dulu ya. Berapa? Dan konverter tiba-tiba oke, silakan. Apa pertanyaannya? Sudah bisa? Paham? Silakan dimakan. Ini berjalan. Sekarang silakan dicatat di belakang gelombang. Di berapa detik?
Baik, silakan yang sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduknya. Tinggal menunggu satu orang lagi, satu kelompok lagi. Ya. Ya, sebentar kita perbaiki. Jadi untuk yang ada di rumah juga, kalau bisa diperhatikan, silakan perhatikan ya temannya praktek, kemudian cara mengukurnya. Namun kalau yang di rumah, kalau memang silakan dianalisis saja nanti. Nanti kita akan masuk ke bagian analisis untuk pertemuan berikutnya, bagaimana caranya kita menggunakan oscilloscope sehingga kita dapat mengukur atau mengetahui berapa besar tegangan, berapa besar frekuensi, berapa besar periode, ya, yang dari rangkaian yang kita buat hari ini. Sudah ya? Baik. Nah, sekarang kita lihat pol petirnya berapa. Ini pol petir berapa? Dan petirnya berapa? 400. Baik, silakan kalau sudah selesai dimatikan dulu alatnya. Untuk pengukuran, Pak ambil pekerjaannya Pak Am, silahkan disampaikan. Saya, Ya, silakan. temperaturnya 400 mikro sekon. Volt depth-nya 2 volt. 2 dip. Volt depth-nya 2. Kemudian Kapasitor 2 volt, 3J. 223. Kemudian dip vertikalnya berapa? 4. Dip vertikal 4, Pak. 4. Dip vertikal 4. Dip horizontal Dip 8. horizontal 8. Nah, sekarang tegangannya berapa? V sama dengan Dip sama dengan berapa? vertikal per D Dikali kali dip sama dengan D. 2 kali 4 sama dengan 8 Volt per dip dikalikan dengan dip vertikalnya sama dengan 2 kali 4. Jadi berapa? 8 apa? Volt peak to peak. Oke. 8 volt peak to peak. Tapi 8 volt puncak ke puncak. Oke. Kemudian periodenya berapa? T sekarang?
Oke, sekarang Ketemu, D Pak. sama loh, div H-nya 8. Div H-nya 8. Kemudian time per div-nya 400 mikrosekon. Ya. Nah, kemudian silakan. T sama dengan time per div dikalikan dengan div horizontalnya. Ya. Sehingga di sana 400 mikrosekon tulis dikali dengan 8, benar 8? 8 div sama dengan berapa? 8 kali 4 3.200 mikrosekon. 3.200 mikrosekon. Sudah? Paham? Nah, sekarang F-nya sekarang. F sama dengan seper T. Ya. F seperti sama dengan T-nya 1 per ya. 1 per T-nya berapa ditulis? 32 kali 3.200 mikrosekon. Nah, ini akan kita naikkan mikrosekon ini ke atas menjadi 1 kali 10 pangkat plus apa? 6. Nah, jadi 1 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 3200. Apa maksudnya? Baiklah. Oke. Jadi ya, nanti silakan dipakai kalkulatornya untuk mencari. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum? Tidak? Baik. Kalau tidak, tadi prakteknya sudah bagus, sudah ada 3 orang praktek, 3 kelompok ya yang sudah dapat menguji rangkaiannya, gelombang yang dihasilkan pun juga bagus. Tidak ada satu cacat, kemungkinan kapasitor yang digunakan itu kurang bagus. Sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dapat didapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Silakan Hendra. Saya dapat menyimpulkan gelombang sinus adalah perubahan besar amplitude secara periodik atau linear terhadap waktu. Yang lain siapa? Gelombang non minus adalah perubahan besar amplitude secara relaksi atau tidak linear terhadap waktu. Pertemuan hari ini dengan praktek membuat rangkaian pembangkit gelombang non sinus sangat kusuk sekali. 3 orang sudah dapat, 3 kelompok sudah dapat mengujinya, mencari mengukur gelombangnya. Harapkan ke depannya juga akan semakin terus seperti ini. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap belajar dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Sekiranya hari ini sudah cukup pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, belajar hari ini Pak akhiri. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa agar kita diberi keselamatan. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai.